Tafsir Al-Azhar, Quran Surat An-Nisa ayat 29 bagian kedua. Kemudian datanglah lanjutan ayat, dan janganlah kamu bunuh diri-diri kamu di antara harta dengan diri atau dengan jiwa, tidaklah bercerai tanggal. Orang mencari harta buat melanjutkan hidup selain kemakmuran harta benda. Hendaklah pula terdapat kemakmuran atau keamanan jiwa. Sebab itu di samping menjauhi memakan harta kamu dengan batil, janganlah terjadi pembunuhan. Tegasnya, janganlah berbunuhan karena sesuap nasi. Jangan kamu bunuh diri kamu. Segala harta benda yang ada, pada hakikatnya ialah harta kamu. Segala nyawa yang ada pun adalah pada hakikatnya nyawa kamu. Diri orang itu pun diri kamu. Ini jelas lagi di dalam surah Al-Maidah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa membunuh seseorang bukan karena dia membunuh seseorang atau karena membuat kerusakan di bumi, maka seolah-olah dia itu membunuh manusia semuanya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang, maka seakan-akan dia itu menghidupi manusia semuanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Artinya, membunuh seseorang hanya berlaku apabila dia membunuh orang pula, atau karena dia merusak di bumi, tidak menurut garis ketentuan undang-undang syara. Kacaulah harta benda kamu dan seluruh kehidupan kamu. Hilanglah keamanan hidup kamu bersama. Dalam hal ini bukan saja jangan membunuh orang lain yang seakan-akan diri kamu itu, bahkan dilarang keras pula membunuh dirimu sendiri. Adapun penderitaan batin, betapapun sesaknya perasaan sehingga telah amat sempit rasanya hidup ini, bahkan telah putus asa rasanya buat hidup, namun dirimu jangan kamu bunuh. Kadang-kadang terlintas dalam perasaan hendak menghabisi nyawa sendiri supaya terlepas dari penderitaan dan tekanan yang tidak terperikan rasanya. Tahanlah itu dengan sabar. Lihatlah kembali pangkal ayat. Dia adalah seruan kepada orang yang beriman. Orang yang beriman tidaklah pernah putus harapannya dari pertolongan Allah, bahwa Allah akan melepaskannya juga dari penderitaan. Sebab itu, membunuh diri bisa menular luas dalam kalangan orang yang tidak beriman atau yang tidak percaya kepada Allah sama sekali, sehingga dosa tidak terkendalikan lagi dan tidak tampak lagi jalan keluar selain mati. Orang yang beriman dapatlah menambahkan hatinya karena pukulan derita, bukan seperti orang kafir. Seorang ahli pengetahuan Kristen Arab, warga negara Amerika, Profesor Philip Hitti, dalam bukunya Sejarah Arab mengakui bahwa membunuh diri sangat jarang terjadi dalam kalangan orang Islam jika dibandingkan kalangan orang Barat. Sesungguhnya Allah amat sayang kepada kamu. Allah menyuruh atur dengan baik dalam memakan harta kamu, dan Allah melarang kamu membunuh diri kamu, baik orang lain apatah lagi diri kamu sendiri. Karena kalau peraturan Allah dalam hal harta tidak kamu turuti, masyarakat pun akan kacau. Rampok merampok, kicuh mengicuh akan terjadi. Allah sayang kepadamu, Allah tidak senang kamu kacau. Allah melarang membunuh diri kamu, karena kalau orang lain dibunuh, timbullah dendam yang tidak berkesudahan. Kalau kamu bunuh diri kamu sendiri, soalmu tidak akan selesai hingga itu. Masyarakat yang engkau tinggalkan karena engkau membunuh diri, tidaklah akan menyesal karena hilangnya seorang yang lemah dan pengecut menghadapi hidup.
Keluarga yang engkau tinggalkan niscaya menderita karena salahmu itu. Apatah lagi dalam ketentuan hukum agama. Hukuman pun harus diterima oleh bangkainya sendiri. Tidak wajib orang mengurus mayat pembunuh diri. Menurut semestinya, sebagai orang mukmin, hendaklah engkau percaya bahwa perhitunganmu di akhirat kelak amat besar. Nerakalah tempatmu, karena dia termasuk dosa yang amat besar. Allah sayang kepadamu, jangan terjadi hendaknya yang begitu. Ini dijelaskan Allah pada ayat yang selanjutnya.